Moments later. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang konsep lilin yang nanti akan saya buat, dan ini merupakan sketsa yang merupakan juga salah satu dari tahap perencanaan. Kan kalau bahan-bahan sudah yang tadi ya. Nah, di sini saya ada 3 ide. Yang pertama itu ada berbentuk bunga, dan yang kedua dan ide kedua dan ketiga itu merupakan seperti cadangan kalau ide yang pertama itu gagal karena sepertinya agak rumit dan membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi konsepnya itu yang ide yang pertama itu seperti ini daun. Saya pakai daun, ini bunga, maksudnya bunga teratai dan daun teratai. Di sini warna yang saya gunakan itu ungu, bagian atasnya ungu ya, dan yang bagian bawahnya itu putih, kayak gradasi ya gitu. Kemudian yang hijau itu hanya satu warna hijau, boleh hijau tua, boleh hijau muda, itu terserah. Nah, ini tuh nanti cetakannya menggunakan aluminium foil yang nanti dibentuk-bentuk gitu kan. Kalau aluminium foil bisa sedikit dibentuk ya. Nah, kemudian kalau yang ini bunga teratanya itu nanti kita masukkan ke wadah seperti pada bagian botol gini, yang seperti ini. Nah, ini cetakannya. Kemudian setelah dicetak, kemudian kita ukir seperti itu. Nah, nanti itu gambarnya kayak gini kan. Ini ada botol aqua yang bagian bawah. Nah, kemudian dikasih foil maksudnya supaya tidak melayot ya, kalian tahulah. Kemudian di sini kan teratai ya pakainya. Nah, biar teratainya itu kak berdiri gitu, jadi bagian bawahnya itu kak disisahin sedikit kan gini. Nah, nanti tuh bentuknya ini seperti ini. Maaf ya jelek. Terus kemudian ini. Nah, bagian bawahnya ini jangan ikut di ukir karena buat ini biar bisa kak berdiri gitu. Yang ini berlaku juga untuk yang daun. Nah, kemudian ini wadahnya saya menggunakan botol plastik yang ukuran yang 330 ml kalau tidak salah ingat. Kemudian kan ini teratai ya, berarti kan itu kan di air. Karena di air jadinya isinya itu nanti yang di dalam foil itu juga kayak dibikin agak air gimana gitu. Jadi nanti itu warnanya ada putih, ada hijau, ada ungu dari bayangan dari bunga ini, dan juga biru karena kalau air kan ada kak biru-birunya gimana gitu. Nah, sumbunya itu nanti di sini nih, di pojok atas ini sama di atas ini. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Kemudian untuk ide yang kedua yaitu bentuknya kayak gini ya. Ini kalau gagal saya menggunakan yang tadi bekasnya ini. Ini kan botol aqua. Nah, nanti kalau tidak terpakai, nah gunakan untuk yang ide yang kedua. Nah, konsepnya itu kayak geometri segitiga, tumpukan segitiga gitu. Jadi ini warnanya putih, nanti
kemudian abu-abu, kemudian hitam, dan di tengahnya dikasih sumbu, ya pastilah kan lilin. Kemudian konsep yang ketiga, ini yang konsep kedua itu sepertinya kemungkinan itu akan gagal karena di ide yang kedua ini saya tidak menggunakan foil. Nah, untuk yang ketiga ini kan ini gelas kaca, ya konsepnya hampir mirip, hanya saja wadahnya itu menggunakan gelas kaca dan warnanya saya ganti yaitu putih, biru muda, biru tua, dan biru kehitam-hitaman gitu Kak, biru yang tua banget. Nah, kayak gitu. Itu adalah beberapa ide untuk yang akan dibahas pada video nanti. Tonton sampai selesai ya. The next day. Nah, pertama kalian siapin dulu piring atau wadah yang sudah kalian siapkan, tidak harus piring. Kemudian pisau atau pemes atau cutter. Dan yang ketiga yaitu lilin. Nah, ini lilinnya kita serut-serut seperti ini. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi kalau bahasa saya yang saya buat itu diserut-serut, ya pokoknya dihalusin lah Kak, seperti ini. Nah, supaya nanti saat dipanaskan mudah mencair. Nah, kurang lebih setelah diserut-serut jadinya seperti ini. Many months later. Percobaan pertama gagal. Kenapa ya? Kita lihat percobaan yang kedua dulu yuk. More moments later. 12 o'clock midnight. Nah, karena pada percobaan yang sebelumnya dan sebelumnya itu gagal lagi, jadi saya ganti konsep di gelas kaca. Nah, di sini ada gambar zigzag seperti segitiga, tumpukan segitiga. Itu nanti kurang lebih jadinya seperti itu. Ada perbedaan warna yaitu dari putih, biru muda, biru tua, dan hitam. Nah, karena yang sebelumnya itu kan saya menggunakan deterjen milik emak yang cair. Nah, pada percobaan yang ketiga ini saya ganti ke parfum seperti langkah sebelumnya. Ini lilinnya dipanaskan kemudian agak mencair. Di sini saya menggunakan 1 kali saja karena itu nanti kan prosesnya seperti bukan tidak gradasi ya. Jadi kalau tidak gradasi itu kita harus menunggu satu warna kering baru menumpuk ke warna lainnya. Nah, dari satu warna ke warna lain itu berarti kan harus menunggu kering. Nah, menunggu kering itu akan lama jika kita mencairkan dua lilin beda warna secara bersamaan. Itu akan seperti membuang lilin, karena lilin untuk bisa mengering, apalagi jika lilinnya itu banyak, seperti kalau tipis kan cepat, tapi kalau bertumpuk-tumpuk itu kan lama. Jadinya satu persatu tiap warna gitu. Much later. Kurang lebih ini dimatikan. Nah, lalu dipindah ke gelas seperti ini dan diaduk sedikit. Kemudian tunggu kering dan lakukan step seperti ini pada warna-warna berikutnya sampai gelas penuh. Tambahan, jadi pada setiap perbedaan warna, ini dari putih ke biru muda, ini saya beri plastik yang tengahnya sudah diberi bolongan. Jadi ini plastiknya disesuaikan dengan ukuran gelas, kemudian ditekuk-tekuk seperti ini, kemudian tengahnya itu digunting.
Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini kenapa? Karena pada percobaan pertama saya mencoba untuk mencampurkan dua warna agar bergradasi, tapi itu malah jadinya tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi pada percobaan kali ini warnanya akan saya buat tidak bergradasi, jadinya perlu plastik. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Jadi evaluasi dan penilaian saya terhadap karya saya adalah sudah bagus, namun masih bisa untuk lebih bagus atau lebih ditingkatkan lagi. Alasan juga kenapa saya memasukkan video proses yang gagal tadi seperti percobaan pertama dan kedua itu supaya kalian nih yang nonton bisa tahu kesalahannya di mana dan lebih diperhatikan, lebih diteliti lagi di beberapa hal seperti yang pertama, saat menuangkan lelehan lilin lebih baik dituangkan perlahan sambil berputar, jadi tidak hanya di satu titik. Nah, jadi itu kita nuanginnya rata gitu sambil muter pelan-pelan gitu. Nah, yang kedua itu parfum kurang banyak sehingga saat lilin yang sudah jadi dibakar baunya kurang tercium. Jadi kan di video yang baru saja itu kan saya bilangnya 3-4 semprotan ya kalau tidak salah. Itu ternyata kurang tercium gitu. Jadi kalau kalian membuat kerajinan ini juga diperhatikan ya. Jangan kelebihan tapi jangan kekurangan juga. Ya secukupnya. Nah, yang ketiga itu tidak semua deterjen bisa digunakan. Nah, sebelum saya membuat kerajinan ini kan saya mencari beberapa referensi di YouTube. Nah, ternyata ada juga deterjen. Kalau yang saya tonton itu Molto ya, itu bisa bercampur, bisa jadi. Namun yang saya gunakan itu kan bukan Molto. Jadi kesimpulannya ya menurut saya itu tidak semua deterjen bisa digunakan, sehingga pada percobaan ketiga itu saya ganti pewanginya jadi parfum dan ternyata berhasil. Nah, yang keempat itu, kalau yang ini sudah pasti ya, yaitu lebih baik jangan gunakan wadah yang berbahan plastik. Kalau mau berbahan plastik itu lebih baik dilapisi seperti foil gitu. Iya, itu karena ya pasti tahu lah, itu kalau kita tuang lelehan lilin itu meleot. Ya kalau bahasa saya meleot ya, saya kurang tahu kalau bahasa Indonesianya apa. Jika saya menilai karya saya sendiri mungkin hanya 75, 73 atau bahkan 70 karena ya memang dari tingkat kesulitan itu memang tergolong mudah dan juga hasilnya yang kurang memuaskan seperti itu. Itu tadi adalah video pembuatan kerajinan lunak lilin aromaterapi. Ada juga beberapa hal yang mungkin butuh untuk diperhatikan lebih seperti perhatiannya dia. Oke, dionya kita skip aja ya. Jadi intinya mohon maaf bila ada kesalahan karena seluruh kesalahan tersebut tidak disengaja, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, yang pasti bikin kalian bosan ngantuk kayak dengerin guru yang lagi jelasin tapi kitanya malah nggak paham apa yang dijelasin, ditambah lagi kalau lapar biasanya pas siang-siang gitu ya, terus kalau ditanya sama gurunya sudah paham atau belum, pasti kalian jawabnya sudah gitu kan. Oke, kita satu server, kembali ke laptop. Terima kasih juga buat kalian yang klik like, komen, atau bahkan subscribe karena video ini dibuat semata-mata untuk tugas. Dan pesan saya untuk guru saya. Oke, itu adalah pesan khusus dari saya kepada guru saya yang terhormat, yang tercinta, yang penyabar, yang paling baik hati, yang paling tampan.
Juga buat kalian yang mengklik video ini, kalian hebat karena saya tahu kalian pasti ada tugas prakarya kan. Dan juga saya tahu kalian kalau cari video itu yang pasti yang durasinya paling 2 menit, 3 menit, 5 menit gitu kan. Tapi kalau kalian klik ini, wah kalian hebat. Karena kalau kalian carinya yang sedikit-sedikit itu kita sama. Terus kalau kalian klik ini berarti kalian kayak wow gitu. Nah pokoknya kalian yang semangat aja kalau ada tugas prakarya. Kalau misalnya hasil kalian berbeda dari yang direncanakan, it's okay, cause beda itu seni. Sedangkan kata deidara, bukan deidoran ya, deidara, seni itu ledakan. Jadi kalau beda itu meledak, enggak bercanda. Pokoknya mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. バイバイ。今度は叩かないでね。